Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita yang kita muliakan, Al-Habib Abdul Qadir Al-Habashi, matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Turut hadir bersama kita Al-Habib Saleh dari Surabaya, Masya Allah. Pastinya majlis kita pada malam hari ini bertambah barokah dengan kehadiran zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah, dan kita tergolong umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluar kita dari majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan kajian ta'lim syarah Maulid Simtud Durar, kita bacakan suratul Fatihah dengan niat ikhlas. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit dan menyembuhkan orang tua daripada salah seorang sahabat kita, yaitu ibunda daripada Fahmi. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau, Allah sehatkan badannya. Dan kita niatkan juga Fatihah ini untuk salah seorang orang tua dari jamaah kita yang meninggal dunia, orang tua daripada Rizki Muhammad Farel yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal solehnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas fasal yang ketiga daripada kitab Maulid Simtud Durar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana biulumihi fid dharain amin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu bihal lisan. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, dengan kesaksian yang terucap oleh lisan. Amma tadammanahul janan, terhadap apa yang terkandung di dalam hati.
minat tasdiqi biha wal iz'an, yaitu kepercayaan dan kepatuhan. Tathbutu biha fis suduri minal imani qawa'iduh, yang dengan kesaksian itu tonggak-tonggak keimanan menetap di dalam hati. Wa taluhu ala ahlil yaqini min sirri dzalikal iz'ani wat tasdiqi syawahiduh, dan bukti-bukti keimanan tampak pada ahli yang orang-orang yang mempunyai keyakinan dari rahasia kepatuhan dan kepercayaannya itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pasal yang ketiga ini pengarang kitab memulai dengan syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Sudah menjadi kebiasaan dalam khutbah-khutbah pun begitu juga. Selepas kita memuji Allah, kemudian disambung dengan syahadat sebagai bentuk bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang kitab menggambarkan itu dalam bait-bait yang begitu indah, yang digambarkan bahwa syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan, bahwa syahadat itu sebagai bentuk dan bukti dari apa yang terkandung di dalam hati kita. Apa yang terkandung dalam hati? Minat tasdiqi biha wal id'an, dari bentuk kepercayaan kita kepada Allah dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila mengaku beriman kepada Allah, maka di antara bentuk buktinya adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah. Itu merupakan bentuk bukti keimanan seseorang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syahadat ini walaupun secara zahirnya nampak begitu mudah, ya, ketika orang mengucapkan syahadat bukan perkara yang susah. Namun ketika orang sudah mengucapkan syahadat itu, sesungguhnya dia sudah mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syahadat ini merupakan satu kalimat yang sangat mahal harganya. Ketika seseorang hidup dalam kekufuran walaupun selama 70 tahun, kemudian di akhir hayatnya sempat dia bersyahadat mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa, kemana dia akan kembali? Pasti mereka akan kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian itu adalah kunci untuk seseorang masuk ke dalam surga. Dan kita lahir ke atas dunia ini sudah dalam keadaan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dan itu sebetulnya adalah fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kesaksian kita terhadap Allah yang menciptakan kita, Allah sebagai Tuhan kita, itu adalah fitrah kita. Yang Allah sudah ambil itu, perjanjian itu Allah sudah ambil sewaktu kita berada di alam ruh. Ingat tidak? Ingat tidak? Tidak ingat kan? Tetapi Allah ingatkan itu dalam Quran. Ketika kita semua berada di alam ruh, Allah mengambil persaksian kita. Allah berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, kata Allah. Kita semuanya mengakui apa? Qalu bala syahidna, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Inilah fitrah kita. Makanya Nabi pun berkata dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal, ini fitrah kita. Tetapi ketika seorang itu dilahirkan, ada yang dilahirkan dari orang tua yang bukan muslim, maka mengikutlah dia dengan ajaran orang tuanya. Kita tidak dilahirkan oleh Allah
melalui orang tua yang tidak beriman kepada Allah. Orang tua kita beriman kepada Allah, satu nikmat yang besar daripada Allah. Kita tidak mencari siapa Tuhan kita, Allah sudah pilihkan dan Allah sudah letakkan iman itu ke dalam hati kita. Satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam, dia kan punya anak ya. Anak Nabi, hidupnya bersama Nabi, makannya yang kasih makan Nabi, melihat segala kemu'jizatan yang Allah berikan kepada Nabi. Tetapi ketika diajak untuk naik ke atas bahtera, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak kesayanganku. Nabi Nuh memanggil anaknya masih dengan panggilan sayang, karena tidak mungkin memutuskan hubungan anak dengan ayah, susah. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, naiklah bersama aku, bersama kami di atas bahtera ini. Tetapi Allah tidak pilih anak Nabi Nuh itu mendapatkan iman. Dia kata kepada bapaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang aku dapat selamat daripada air banjir ini. Allah tidak memilih dia. Allah tegur Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluarga kamu. Innahu amalun ghairu sholih. Amalnya bukanlah amal yang baik, tidak memiliki iman. Nikmat besar ketika kita dapat bersyahadat dengan mudah, karena banyak orang di luar sana yang tidak mendapatkan nikmat ini ya. Makanya selalu diulang-ulang kalimat ini dalam sholat kita. Kalau orang tidak baca syahadat, sholatnya tidak sah. Karena syahadat ini walaupun secara lisan, dia akan memberikan kesan ke dalam hati seseorang ya. Kemudian ada konsekuensi ketika orang sudah mengucapkan keimanan itu kepada Allah. Apa konsekuensinya? Minat tasdiqi biha wal id'an. Dia senantiasa membenarkan dan senantiasa patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk realisasi daripada keimanan seseorang. Ketika orang mengaku beriman, kemudian dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imannya itu adalah iman yang dipertanyakan. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Julaibib ini salah seorang sahabat yang berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur kisah ini. Julaibib ini jomblo. Minta maaf ya. Jomblower. Julaibib ini jomblo. Kebetulan dia tidak terlalu ganteng banget gitu. Biasa-biasa aja. Pas-pasan, jomblo pas-pasan. Tapi Masya Allah, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Kemudian kata Rasulullah kepada Julaibib, wahai Julaibib, maukah engkau aku nikahkan dengan seseorang gadis di Madinah ini? Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Tampang pas-pasan, duit nggak punya. Coba, yang dia punya apa? Yang dia punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, kamu tenang saja, aku carikan jodoh untuk kamu. Kemudian Nabi singgah ke rumah salah seorang Ansar. Bertemu dengan ayahnya. Ayahnya begitu sangat gembira kedatangan Rasulullah ke dalam rumahnya. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat Ansar ini, wahai fulan,
Aku datang ke sini untuk meminang anakmu, untuk melamar anak perempuanmu. Gembiranya luar biasa orang ini, bukan main ya. Ya Rasulullah, apakah betul engkau ingin meminang anakku? Betul. Ya. Baik, saya terima ya Rasulullah. Tapi bukan untuk saya. Lalu buat siapa? Buat sahabatku yang bernama Julaibib. Oh, kalau Julaibib nanti dulu. Saya diskusi dulu sama istri saya. Masuklah dia ke kamarnya, berjumpa dengan istrinya. Wahai istriku, Nabi datang ingin melamar anak kita. Bang, terima aja bang, gitu ya. Masya Allah, Rasulullah datang ke rumah kita untuk melamar anak kita, terima. Tapi bukan untuk Rasulullah. Jadi untuk siapa? Untuk Julaibib. Kalau sama dia jangan. Kalau sama dia jangan. Mau ngapain ngawin sama dia? Duit nggak punya, muka pas-pasan. Ketika dua orang ini sedang berdiskusi, hampir pada kesimpulan mereka akan menolak keinginan daripada Rasulullah SAW. Kemudian anaknya keluar dari kamarnya, mendengar percakapan kedua orang tuanya itu. Kemudian, wahai ayah, wahai ibu, aku dengar apa yang kalian katakan. Saya terima pinangannya Rasulullah. Saya terima pinangannya Rasulullah. Orang tuanya yang kaget. Kata anaknya, wahai ayah, wahai ibu, apakah kalian lupa apa yang Allah sudah turunkan? Maka limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seorang mukmin dan juga mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, kemudian mereka masih memilih pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Orang tuanya kaget ketika mendengar ayat itu, seolah-olah mereka tidak pernah mendengar ayat itu turun kepada mereka. Nabi datang ke tempat mereka, minta sesuatu, artinya Nabi sudah buat keputusan. Maka tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah membuat pilihan, kemudian dia masih menolak keinginan Nabi dan Rasulnya itu. Maka menikahlah Julaibib dengan wanita ini. Wanita yang tidak melihat paras wajahnya Julaibib, tidak melihat harta dan kekayaannya Julaibib, tetapi yang dia lihat adalah kepatuhan dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Bentuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya adalah kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak memilih sama sekali. Ketika itu sudah menjadi pilihan Allah dan Rasul. Menikahlah dia. Tidak lama dari hari pernikahan mereka dipanggil untuk ikut ke dalam panggilan jihad. Seruan jihad diserukan. Maka Julaibib yang baru, pengantin baru itu, baru kawin, dia tinggalkan istrinya. Dia tinggalkan orang yang betul-betul dia sayang. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia tinggalkan istrinya, pergi berjihad. Dan di medan jihad itu, Julaibib ditakdirkan Allah wafat. Julaibib wafat. Setelah selesai perang, Nabi suruh sahabat yang lain cari di mana jasadnya Julaibib. Dicari, nggak ketemu. Cari lagi, aku kehilangan sahabatku Julaibib.
Setelah betul-betul dicari, rupa-rupanya Julaibib itu jasadnya tertumpuk oleh jasad orang-orang kafir. Di bawahnya itu Julaibib, di atasnya orang-orang kafir. Ya Rasulullah, Julaibib sudah ditemukan. Ketahuilah bahwa dia wafat ketika menghadapi orang-orang kafir ini. Wafatlah dia. Nabi yang masukkan jasadnya ke dalam liang lahat. Nabi yang iringi jasadnya masuk ke dalam liang lahat itu. Dan Nabi bersaksi bahwa dia adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan istrinya ini. Apa yang terjadi dengan dia? Istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini, akhirnya Allah berikan keberkahan kepadanya, menjadi salah seorang wanita terkaya di kota Madinah. Barokah dari apa? Kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka itulah bentuk realisasi daripada keimanan. Minat tasdiqi biha wal iz'an, yaitu dengan ketaatan kita kepada apa yang kita imani itu, yaitu siapa? Allah yang kita imani sebagai Tuhan yang Maha Esa. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita teruskan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan al-'abd as-sadiq fi qawlihi wa fi'lihi. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kami Nabi Muhammad adalah hamba yang benar dalam perkataannya dan perbuatannya. Wal muballigha 'anillahi ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada makhluk-makhluknya, min fardhihi wa naflih, dari perkara kewajiban dan perkara-perkara yang sunnat. Abdun arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira. Nabi digambarkan dalam bait ini adalah abdun, salah seorang hamba Allah yang Allah utus kepada seluruh alam ini, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi kabar ancaman. Faballaghar risalah, maka Nabi sudah menyampaikan risalah itu. Wa addal amanah, dan Nabi sudah juga menunaikan amanah itu. Wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira, dan dengannya Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umat yang banyak. Fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Maka ia adalah pelita dan purnama yang terang bagi para pencari petunjuk dalam kegelapan dan kebodohan. Fama a'zamaha min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar. Betapa agung karunia yang Allah berikan kepada manusia. Wa ma awsa'aha min ni'matin intashara sirruha fil bahri wal bar. Dan betapa luaslah nikmat yang rahasianya bertebaran di lautan dan juga di daratan. Jamaah sekalian, setelah pengarang kitab bersyahadat kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, maka kemudian pengarang bersyahadat bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang betul dalam perkataan dan perbuatannya. Dan ini juga merupakan satu tertib, ya. Ketika syahadat kepada Allah, kita akan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahadat ini satu bentuk lagi bahwa kita betul-betul beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alangkah ruginya orang-orang yang tidak bersyahadat
bahwa Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan mereka adalah keimanan yang pincang, keimanan yang cacat. Bagaimana tidak? Orang-orang Yahudi beriman tidak dengan Allah? Yahudi beriman dengan Allah. Nasrani beriman tidak dengan Allah? Beriman, tetapi mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka beriman tidak dengan Allah? Beriman tidak? Beriman. Buktinya apa? Allah sebutkan dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kalian tanya, kalau kamu tanya kepada orang-orang kafir musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya. Mereka meyakini bahwa Allah itu Tuhan mereka. Tetapi ketika Nabi datang membawa ajaran bahwa Allah itu Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya, itu yang mereka tolak. Jadi keimanan kepada Allah akan pincang kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kerasulan Nabi ini disaksikan bukan hanya oleh manusia yang punya akal, dan bukan hanya disaksikan oleh jin juga yang merupakan makhluk yang diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kebenaran Nabi kita Muhammad itu disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak ada akalnya. Dalam satu kitab ini, saya sebutkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, disebutkan di situ beberapa riwayat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berbicara dengan makhluk Allah yang tidak berakal, yaitu apa? Pohon-pohonan. Dalam satu perjalanan, Nabi bersama sahabatnya yang bernama Abdullah bin Umar. Dalam perjalanan kemudian datang seorang Arab Badui kepada Nabi. Kemudian Nabi katakan kepada dia, "Kamu ingin kemana?" "Saya ingin pulang ke keluarga saya." Kata Nabi kepada dia, "Maukah kamu aku tunjukkan jalan kebaikan, jalan kebenaran?" Kata orang Badui ini, "Apa itu?" Kata Nabi, "Tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan engkau bersaksi juga bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan juga rasulnya. Kemudian orang Arab Badui ini dia berkata, "Man yashhadu laka ala ma taqul?" Apa yang dapat menjadi saksi bahwa apa yang engkau katakan itu betul? Apa buktinya? Apa saksinya? Kemudian Nabi berkata, "Hadhihi syajarah samurah." Ini pohon samurah. Dia bisa memberikan saksi bahwa apa yang aku katakan itu betul. Kemudian Nabi panggil pohon itu. Datang itu pohon yang tadi akarnya di bawah tanah, akarnya keluar seolah-olah seperti kaki. Akarnya keluar, jalan mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah berada di hadapan baginda Rasulullah, fastashhadaha thalathan, Nabi minta pohon yang datang itu bersyahadat kepada Nabi sebanyak 3 kali. Fasyahidat, kemudian dia bersaksi atas apa yang Nabi katakan itu. Kemudian pohon itu setelah memberikan kesaksian kepada Rasulullah di hadapan orang Arab Badui ini, summa roja'at ila makaniha, dia kembali lagi ke tempatnya, masuk lagi ke dalam tanah seperti sedia kala.
pohon yang tidak ada akal ketika disuruh bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, yang tidak layak disekutukan dengan apapun, dia keluar. Bahwa pohon itu tahu siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, Pak. Banyak dalam kesempatan-kesempatan yang lain Nabi suruh pohon-pohon untuk datang kepadanya, kemudian mereka bersaksi atas kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi ini pernah ya. Nabi ingin buang air, ya. Nabi ingin buang air, kemudian di tempat itu tidak ada yang dapat menutupi auratnya. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi datang ke satu pohon, Nabi tarik batangnya. Nabi tarik, ini batangnya keluar dari tanah. Jalan ngikutin Nabi seperti Nabi menarik seekor apa? Seekor hewan, seekor onta, ditarik ikut. Kemudian pohon ini diambil dua, ditarik oleh baginda Rasulullah. Pohon ini menutupi baginda Rasulullah SAW. Dan ketika itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau dapat buang air dalam keadaan tertutupi. Ya, dia tertutupi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantara riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa makhluk-makhluk Allah yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah makhluk Allah yang rugi. Kenapa? Dia tidak dapat menggunakan akalnya. Sedangkan makhluk Allah yang tidak ada akal, mereka dapat mengakui keimanan, mengakui kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Allahumma salli wa sallim bi ajallis salawati wa ajma'iha. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan juga sampaikanlah salam dengan rahmat yang teragung dan yang terlengkap. Wa azkat tahiyyati wa awsa'iha, dan kehormatan yang paling suci dan yang paling luas. Ala hadzal abdil ladzi waffa bihaqqil ubudiyah, terhadap hamba ini yang memenuhi hak perhambaan. Wa baraza fiha fi khilatil kamal, dan yang tampak di penghambaan dengan sifat kesempurnaan itu. Wa qama bihaqqir rububiyyati fi mawatinil khidmati lillahi wa aqbala alaihi ghayatal iqbal, dan yang memenuhi hak ketuhanan di tempat-tempat berbakti kepada Allah serta menghadap kepada Allah dengan sebaik-baik penghadapan. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, salawat yang menghubungkan ruh orang yang bersalawat kepadanya dengan orang yang bersalawat itu. Fayan basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih, maka menjadi luaslah cahaya rahasia ikatannya dengan Nabi kita Muhammad SAW itu dan kecintaannya di dalam hatinya. Wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbih, dan ia dicatat dengan pertolongan Allah dalam kelompoknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, yang berikutnya, tertib berikutnya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada baginda Rasulullah, kemudian baru salawat. Itu kan juga yang ada dalam apa? Khutbah Jumat kita, ya kan? Khutbah tidak akan jadi sah kalau tanpa ada salawat, ya. Khutbah tidak akan jadi sah tanpa adanya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Simtud Duror ini digambarkan bahwa salatan
yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat itu akan menghubungkan ruh yang disolawatkan, yakni baginda Rasulullah, dengan orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setiap kali orang bersolawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ada hubungan antara Nabi dengan orang yang bersolawat itu. Ma min ahadin yusallimu alayya faraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang dia menyampaikan salam kepada aku, kemudian Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku, kemudian aku akan menyampaikan lagi, menjawab lagi salam yang orang itu sampaikan kepada aku. Artinya, apabila seseorang itu menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, Nabi kita tahu bahwa kita menyampaikan salawat dan salam itu kepada beliau. Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi jawab salam kita. Semakin banyak orang bersalawat kepada baginda Rasulullah, semakin dikenal dia di hadapannya baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam satu hadis, orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada baginda Nabi kita Muhammad. Ketika orang bersalawat, dia sedang menghubungkan hatinya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika orang tersebut sudah menjadi orang yang senantiasa mentautkan hati dengan baginda Rasulullah, maka orang tersebut dengan inayah Allah akan dicatat ke dalam orang-orang yang masuk dalam kelompok umatnya baginda Rasulullah. Wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbih. Akan dicatat orang tersebut dengan sebab salawatnya itu ke dalam kelompok-kelompok orang yang senantiasa cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Alangkah besar kalau kita masuk dalam kelompok itu, Hizbin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompoknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal ketika beliau akan wafat, ya, itu kelihatan bahwa dia merasa sangat kesakitan ketika menghadapi sakaratul maut. Keluar air air keringatnya itu, ya. Keringatnya keluar daripada wajahnya sebesar-besar biji jagung. Merasakan kesakitan ketika dia menghadapi sakaratul maut. Kemudian istrinya yang berada di sampingnya, dia berkata, wa karbah, alangkah kesiannya engkau, alangkah kesiannya engkau. Dia lihat suaminya kesakitan seperti itu. Kemudian dalam keadaan menghadapi sakaratul maut itu, Bilal dapat menjawab apa yang dikatakan oleh istrinya. Apa yang engkau katakan itu salah. Bukan itu yang sepatutnya engkau katakan. Sepatutnya engkau katakan wal tarabah ghadan liqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah beruntungnya, seharusnya engkau katakan itu kepada aku. Alangkah beruntungnya karena besok aku akan berjumpa dengan Rasulullah dan berjumpa dengan orang-orang yang mencintai dan termasuk kelompoknya Rasulullah SAW. Tuh, Muhammadan wa hizbah. Tuh, sama dengan ayat ini. Kita mudah-mudahan tergolong dalam kelompok itu. Ketika kita mati nanti, kita dihadapkan dalam keadaan bahwa kita akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah nikmatnya ketika kita berada dalam keadaan itu. Dan ketika orang
mempunyai ikatan yang kuat dengan Rasulullah, ketika orang itu akan wafat, baginda Rasulullah akan hadir. Seperti yang disaksikan oleh banyak salafun salih, para aulia-aulia Allah, ketika mereka akan wafat, baginda Rasulullah hadir menjemput ruh mereka. Yang paling sering kita dengar kisahnya adalah ketika akan wafatnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman, ya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang. Ketika beliau akan wafat, beliau wafat pada hari di mana beliau biasa taklim. Iya kan? Ketika akan wafat, dikatakan kepada anaknya, datukmu sudah hadir. Datukmu sudah hadir. Dikatakan kepada anaknya, tolong senandungkan qasidah yang disukai oleh beliau. Jadat Sulaiman. Disenandungkan qasidah itu. Kemudian Habib Ali minta izin ingin menyapa jamaahnya waktu itu. Kemudian beliau hanya melakukan kebiasaannya, yaitu talqinud dzikir. Biasanya orang mati, yang akan mati itu yang diajarkan talqinuz zikir. Betul tidak? Kita yang hidup ngajarin yang akan mati. Tapi Al-Habib Ali Kuitang, beliau yang akan mati yang ajarkan orang yang masih hidup. La ilaha illallah. Setelah itu wafat beliau. Kenapa beliau punya keistimewaan dan kemuliaan seperti itu? Karena beliau mempunyai tautan hati yang kuat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika orang mempunyai tautan yang kuat dengan baginda Rasulullah, dia akan senantiasa diingat oleh baginda Nabi kita Muhammad. Dan ketika orang ini wafat, baginda Rasulullah akan menjemput ruhnya bersama dengan malaikat pencabut nyawa, hadir bersamanya, menyambut orang yang dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam keadaan itu. Maka lazimkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Setelah kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina irtaqaw sahwatal majdi bikurbih, dan ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang menaiki derajat yang tinggi karena dekat dengan baginda Nabi. Coba, Nabi mempunyai satu makom yang tinggi. Sahabat-sahabatnya, mereka dari segi amal ibadah jauh berbeda dengan baginda Nabi. Tapi mereka dapat berdampingan dengan Rasulullah karena mereka mendekatkan dirinya dengan Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban, ya, radhiyallahu taala anhu. Thauban ini kelihatan wajahnya pucat. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi, "Kenapa engkau Thauban? Apakah kamu sakit?" "Tidak ya Rasulullah. Saya kepikiran kalau saya bersama engkau, berjumpa engkau, aku merasa sangat bahagia. Ketika aku pulang bersama keluargaku, aku berjauhan denganmu, aku merasa hatiku begitu gersang. Teringat kepadamu ya Rasulullah. Jarak yang memisahkan antara rumah Nabi dengan rumah Thauban yang tidak berjauhan sebetulnya membuat
Thauban ini merasa begitu susah hati. Dia membayangkan kalau di dunia saja yang hanya sementara berpisahnya, berjauhan dengan baginda Rasulullah begitu menyedihkan hatinya. Bagaimana nanti kalau sudah berada di dalam surga? Nabi pasti berada pada makom yang paling tinggi, sedangkan Thauban dia memikirkan bahwa dia tidak akan sama dengan baginda Nabi kita Muhammad. Ya Rasulullah, pasti surgamu tidak akan sama dengan surgaku, maka aku akan berpisah denganmu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Jangan engkau katakan begitu wahai Thauban. Maka disampaikanlah ayat kepadanya, may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin, bersama dengan mereka. Karena apa? Karena mereka punya ketaatan dan kedekatan. Nah, para sahabat ini tidak semuanya orang yang taat beribadah, maksudnya bukan semuanya orang yang kuat beribadah. Macam-macam sahabat itu. Ada yang rajin ibadahnya, ada yang biasa-biasa. Sama kayak kita, ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Iya. Sahabat pun begitu juga. Tapi karena mereka mempunyai kedekatan dengan Rasulullah, kedekatan itu membuat mereka akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan oleh pengarang kitab Maulid ini, alladzina irtaqaw sahwatal majdi bikurbih. Mereka akan mendapatkan, menaikkan dirinya ke tempat yang paling mulia itu bikurbih, karena dekatnya mereka dengan baginda Rasulullah. Kemudian wa tafayya'u dhilal syarafil asli biwuddihi wa hubbih. Dan mereka bernaung di bayang-bayang kemuliaan sejati dengan menyayanginya dan mencintainya. Ma attarul akwana binasri dzikrahum nasim. Selama hembusan angin mengharumi semesta karena menyebarnya sebutan mereka. Jadi kesimpulan daripada bait yang terakhir ini, bahwa kalau amal kita tidak dapat menyamai amalannya baginda Rasulullah, maka tingkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Satu hadis yang paling dicintai oleh Anas bin Malik. Apa hadis itu? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang paling dia cintai. Itu hadis menjadi hadis yang paling disukai oleh Anas bin Malik. Karena apa? Karena dengan hadis itu dia bisa berdampingan dengan Rasulullah. Karena modal yang dapat menyamakan dirinya bersama Rasulullah hanya cinta, bukan amalan. Kita apalagi? Kita bukan sahabat Nabi, amalan kita belang bentong. Kadang rajin, kadang malas. Banyakan malesnya daripada rajinnya. Maka kalau amal kita belum beres, tingkatkan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Segala sesuatu yang dekat dengan baginda Nabi akan menjadi mulia. Jangankan dengan Nabi, Ashabul Kahfi diabadikan kisahnya dalam Quran. Bersama Ashabul Kahfi itu ada apa? Ada anjing. Ada anjing. Anjing namanya disebut-sebut dalam Quran hanya lantaran dekat dengan Ashabul Kahfi. Anjing kan tidak mulia seperti kita manusia. Bayangkan makhluk ini diabadikan namanya dalam Quran karena berdampingan dengan orang yang cinta kepada Allah, beriman kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan orang yang berdampingan dengan baginda Rasulullah? Tentu kemuliaannya akan jauh lebih dibandingkan apa yang Allah ceritakan dalam Ashabul Kahfi itu. Jadi kita sebagai umatnya sudah sepatutnya kita tambahkan lagi cinta kita kepada baginda Rasulullah. Dengan apa? Dengan banyak menyebut-nyebutnya dan
tentunya dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi dan mentaati segala apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita kupas daripada fasal yang ketiga daripada kitab Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan kita semakin kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya apa yang kita baca daripada kitab Maulid ini dapat kita hayati, bukan hanya sekedar baca, tapi kita dapat menghayati apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan syafaat dan dapat berdampingan dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.